Pemirsa, keamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia kini menjadi domain dan tanggung jawab TNI. Perkembangan baru ini memicu pro dan kontra. Benarkah ada potensi gesekan dengan Polri? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika personil TNI bersenjata lengkap mulai memberikan pengawalan dan pengamanan terhadap jajaran jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pengamanan diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi pihak kejaksaan. Di Kejati Bengkulu akan disiapkan personil TNI hingga 30 orang. Sementara untuk pengamanan di level Kejaksaan Negeri akan diberikan sesuai kebutuhan dan permintaan khusus hingga 10 personil. Namun, dari informasi sementara untuk tingkat Kejaksaan Negeri di Bengkulu, disiagakan pengamanan 2 hingga 5 orang setiap harinya, sesuai permintaan masing-masing Kejari. Dan Rem 041 Garuda Mas Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain membenarkan dimulainya pemberian pengamanan dan pengawalan. Hanya saja, pihaknya belum bisa memberikan detail pengamanan dan pengawalan yang mulai dilakukan. Keamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia kini menjadi domain dan tanggung jawab dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu ditegaskan dalam surat telegram nomor ST 1192/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang ditandatangani Mayor Jenderal Christian K. Tehuteru selaku Asisten Operasi KSAD. Surat telegram tersebut menanggapi telegram Panglima TNI nomor PR 422/2025 yang bertanggalkan 5 Mei atau terbit sehari sebelumnya. Dalam telegram tersebut, Jenderal TNI Agus Subianto mengerahkan seluruh personil dalam rangka mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri Kejari di seluruh Indonesia. Telegram pengamanan kejaksaan ini sebagai bentuk tindak lanjut atas kerjasama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam nota kesepahaman nomor NK6/4/2023/TNI tanggal 6 April 2023. Dalam kerjasama tersebut terdapat 8 poin yang disepakati antara TNI dan Kejaksaan, yang salah satunya berbunyi penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, TNI dan Kejaksaan saling bekerjasama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi, dan non-litigasi, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kebijakan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri oleh prajurit TNI diperjelas. Puan tak ingin ada fitnah dari kejadian tersebut. Hal tersebut disampaikan Puan di Komplek Parlemen Senayan Kamis kemarin. Puan mengatakan perlu penjelasan rinci mengenai alasan dikerahkannya prajurit TNI menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Puan menyebut perlu dijelaskan soal apakah kebijakan itu sesuai standar operasional prosedur atau tidak. Terlebih, kebijakan itu menuai kritik dari masyarakat sipil. Ada TNI berjaga di kejaksaan, ya nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak. Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau ada kemudian pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Jadi tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa keberadaan TNI di kantornya tidak akan mengganggu kerja dan fungsi jaksa dalam bidang hukum. Harli menyebut kehadiran prajurit TNI di kantor Adiaksa bukanlah hal yang baru. Sebelumnya Kejaksaan sempat meminta bantuan kepada Mabes TNI untuk mengerahkan prajurit bantuan pengamanan dasar di sejumlah kantor kejaksaan. Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Jampitmil Kejagung RI Maijen TNI Ali Ridho menyebut pengamanan di lingkungan kejaksaan oleh TNI sudah berlangsung sejak lama. Menurutnya, kerjasama pengamanan telah dimulai sejak tahun 2018 melalui Memorandum of Understanding atau MOU antara Panglima TNI dan Kejaksaan. Masalah pengamanan, sebenarnya pengamanan ini kan dari dulu sudah ada pengamanannya. Karena
Panglima TNI dengan Jaksa Agung itu kan sudah dimulai dari tahun 2018 sudah ada. Salah satu bentuk MOU tadi itu adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan dan juga adanya dukungan pengamanan kepada institusi kejaksaan sesuai dengan tugasnya. Artinya sudah lama dan pengamanan di Kejaksaan Agung juga sudah ada, sudah lama gitu, sudah dilaksanakan di sana dan sudah efektif dalam rangka penegakan hukum. Artinya tidak ada masalah di situ. Dulu nggak ada masalah, hanya sekarang aja kemudian kok kenapa orang bertanya tentang pengamanan. Sejumlah pakar hukum diantaranya dosen hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyampaikan sejumlah mudarat apabila TNI dipaksakan menjadi bagian pengamanan kantor kejaksaan. Salah satunya adalah gesekan antara TNI dan Polri karena kewenangan dan kewajiban keduanya yang saling beririsan satu sama lain. Terkait hal ini, soal TNI melaksanakan tugas pengamanan di kantor Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku pihaknya terus bekerja sama dengan TNI. Sebagaimana sinergitas TNI dan Polri yang sudah diatur dalam undang-undang. Kapolri menyebut pihaknya juga sering berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Saya kira sinergitas TNI dan Polri ini sudah diatur undang-undang dan selama ini hubungan kita di lapangan sangat baik. Kita bekerja sama dalam menghadapi berbagai macam tantangan tugas, termasuk juga seperti tugas swasembada, penanganan masalah-masalah bencana alam. Saya kira sinergi TNI Polri saat ini terus meningkat, termasuk juga bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan bersama. Terkait dengan penegakan hukum, saya kira hubungan kejaksaan dengan kepolisian juga selama ini kita melakukan koordinasi. Saya dengan Jaksa Agung juga sering komunikasi. Teman-teman di wilayah, para Kapolda juga komunikasi yang baik dengan Kajati, demikian juga dengan Kapolres. Saya kira sepanjang itu semua kita lakukan dalam rangka upaya untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik. Ya, tentunya kita semua akan melakukan itu. Terima kasih. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan adanya upaya pengerahan TNI di Kejaksaan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa perintah ini bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan, terutama konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang pertahanan negara, dan undang-undang TNI sendiri yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Koalisi Masyarakat Sipil menilai tidak ada urgensi untuk pengerahan personil TNI untuk pengamanan objek Kejati dan Kejari. Mereka mengatakan tidak ada ancaman yang bisa menjustifikasi mengharuskan pengerahan satuan TNI. Pengamanan institusi sipil penegakan hukum cukup bisa dilakukan oleh misalnya Satuan Pengamanan Dalam atau Satpam Kejaksaan. Tidak ada situasi dan kondisi di level kejaksaan baik Kejati ataupun Kejari yang menjadi prasyarat kondisi diperbolehkannya ruang militer untuk masuk menjaga di sana gitu. Karena situasi dan kondisi masih dalam situasi normal, tidak dalam situasi kondisi darurat militer ataupun dalam situasi darurat sipil gitu. Apa yang terjadi di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia hari ini kondisinya masih situasi normal, tidak dalam situasi darurat sipil atau darurat militer, sehingga tidak diperlukan militer untuk menjaga keamanan di Kejati atau Kejari. Ini sesuatu yang berlebihan dan bertentangan secara hukum. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih detail terkait penugasan TNI untuk pengamanan di Kejaksaan, sebab di tengah situasi geopolitik yang memanas, yang dibutuhkan justru TNI profesional yang fokus pada fungsi pertahanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.